Jadi jangan dikaitkan karena tunanetra jadi nggak bisa make up. Oke, hai guys, welcome back to my YouTube channel, Cynthia Slay, balik lagi. Dan kali ini gue nggak sendiri, gue bareng dua orang, blind ladies ya, bisa dibilang gitu lah. Pokoknya perempuan tunanetra. Kalau kalian masih belum tahu tunanetra itu apa, gimana ya, di tiap konten gue kayaknya gue nggak tahu deh tunanetra itu apa. Jadi secara garis besar ya, tunanetra itu kami yang mengalami gangguan penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Nah, dibagi dua lagi, ada yang low vision atau masih punya sisa penglihatan atau penglihatannya terbatas. Ada lagi yang totally blind. Nah, sejauh mana yang masuk low vision, sejauh mana yang masuk totally blind, kalian browsing di Google deh, banyak. Karena gue bukan ngebahas masalah itu hanya introduction aja bahwa kami bertiga saat ini adalah para perempuan tunanetra yang bakal ngobrolin masalah apa ya, yang biasanya perempuan pada lagi ngumpul ngobrolin tuh masalah apa ya, selain gosip. Kita bakal ngobrolin masalah penting gak sih penampilan buat tunanetra. Nah, nanti akan lebih sempit lagi ke arah tunanetra perempuan pada demen skincare, pada demen make up atau enggak. Oke, langsung aja. Hai, ini ada dua Rina. Halo. Aku Derina. Aku Dede Rina. Yang satu Karina. Hai Karina. Hai Dede Rina. Ada. Jadi di sini ada Karina Magia. Yang mana yang Karina Magia? Halo, hai. Ada juga Rina Prasarani. Yang mana nih? Hai guys. Gini ya, kita bertiga, kita semuanya tunanetra ya. Sekali lagi, kalau lo aja, lo doang ya? Iya. Yang satu tunet, yang satu low vision, gue low income. Yang satu low vision, yang satu gue low profile aja. Gue high profile tetap. Ya, jadi kalau Karina masih low vision atau udah totally blind? Aku masih low vision lah. Oke, kalau Mbak Rina? Mbak. Oh, bukan Bukan tante. orang Jawa. Bukan tante Rina. Rina. Aku sih orangnya totalitas ya, jadi apa-apa tuh total. Jadi Gitu. termasuk blind pun totalitas. Totalitas lah. Totalitas ya, Bun. Masa ya coba-coba terus kan magangnya udah selesai, jadi sekarang totalitas. Full ya, jadi bener fully blind gitu. Ya. Udah nggak freelance lagi. Kalau Karina masih freelance ya, freelancer. Probation 3 bulan. Dia masih bisa ngintip-ngintip. Iya, curang. Tapi Karin, ngintip yang setengah-setengah itu nggak enak. Nah, pengennya sih full ya. Tapi ya udah lah ya. Maksimalkan aja apa yang ada. Jadi topik kita tuh apa sih sebetulnya? Ngintip topik kita kayak Kacau deh kayaknya kalau punya. Ngaco dari ini gara-gara totalitas gitu. Totalitas ngaco jadi. aku mah ngikut tante-tante yang dua aja deh. Aku apalnya masih kecil, jadi aku ngikut. Anak bawang. Tapi ya gue nggak lihat tante yang mana ya. Tante yang mana ya? Kayak gue nggak tante deh. Ya, jadi dua orang ini mungkin nanti bisa perkenalkan diri lebih jauh lagi, misalnya aktivitas sehari-hari apa, supaya teman-teman para viewers juga tahu ini siapa dulu nih. Mbak Rina, Rina dulu deh. Nama aku Rina Prasarani, lahir besar di Jakarta, sehari-hari kerja di hotel di Kuningan. Gak boleh sebut merek ya? Boleh ya? Kita nggak ada yang endorse kok, kita bebas. Oke sih, aku di Hotel Grand Melia Jakarta, kalau ada yang tahu. Dan Melia masa nggak tahu Jakarta? Aku juga single mother, juga aktivis, juga
juga jualan, semuanya diborong. Pakai diborong kan. Saya pakai lengkap ada di sini guys. Pernah jadi sekretaris jenderal World Line Union juga ya? Ya, World Line Union tahun 2012 ke tahun 2016. Jadi kita para tunanetra juga berorganisasi ya guys. Nggak ada organisasi tingkat daerah, pusat, Indonesia nasional dan tingkat internasional. Jadi Internasional. Mbak Rina ini pernah jadi sekretaris jenderal World Line Union, organisasi internasionalnya para tunanetra. Sekjen dunia ya lo guys, dunia ya. Tingkat dunia loh guys, dunia pada kita. Kalau lo Jokowi cuman selevel Indonesia. Waduh. PBB nih. Kalau next Karina Amadia apa nih aktivitasnya? Oke, udah disebut ya tadi nama panjangku Karina Amadia. Apa ya, kayaknya hidup gue gini-gini aja sehari-hari. Ini ngapain? Ya udah coba begitu-begitu gimana? Terangkan gimana begitunya? Karena kan pandemi jadi jobless ya, jadi pengangguran. aslinya profesinya sebagai musisi, sebagai blind singer, terus vocal coach juga, alhamdulillah ada muridnya walaupun satu ya, nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Kalau satu kan ada banyak kayaknya. Dulu ada, sekarang ya berkurang Bu. Ya. Mau yang penting jumlah aja deh. Yang penting mampu lah. Udah gitu doang paling. Ya udahlah gitu aja. Sejak pandemi agak job nyanyi berkurang ya. Berkurang banget. Kurang banget ya. Otomatis nih kalau dari kerjaan gua ini kan berarti kan ketemu banyak orang, bukan yang di balik layar, sering harus ketemu dengan banyak orang, dan otomatis pengaruh dong penampilan. Oh banget. Pastinya. Nah ini menurut kalian sejauh mana sih tunanetra itu memperhatikan, seharusnya tunanetra tuh sejauh mana harus memperhatikan penampilan? Kan kalau itu saya ada yang mikir gini, udahlah kita nggak melihat ini mau kayak gini kayak gitu, yang penting kita ngomong bagus-bagusin, suara dibagus-bagusin kayak gitu, kita nggak peduli, kita nggak pakai baju udah kayak gimana, seksi gitu kan. Nah, itu gimana nih menurut kalian? Kan sedangkan kita kan hidup di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya ini kan rural, dia nggak cuma tunanetra doang. Menurut kalian gimana nih? Pentingkah gitu penampilan? Ya penting. Kalau gue sih nggak tahu ya yang lain, tapi dari dulu satu hal yang ditekankan oleh orang tua gue, terutama nyokap, adalah kalau bahasa Sundanya nih ya, ulah pikarunyaeun. Apa tuh? Ya. Kamu tuh ulah pikarunyaeun. Karunya itu kan kasihan ya. Pikarunyaeun tuh membuat orang lain ngelihat kita jadi membuat kasihan. orang kasihan. Jangan kasih kesempatan orang tuh ngelihat kita jadi kasihan, kayak misalnya baju nggak matching gitu ya, terus kan orang kan jadi oh iya tunanetra kasihan lah gitu ya. Maklum ya karena nggak ngeliat gitu. Itu satu hal yang diajarkan oleh nyokap gue, bahwa penampilan itu penting gitu ya, terutama kalau misalnya gue mau meeting atau apa, itu nyokap dari dulu ngajarin gitu, ini cocoknya sama ini cocoknya sama ini. Gue rasa dia juga gitu ya, Karina juga gitu kan ya. Orang tua tuh emang penting menanamkan dari awal. Tapi sebetulnya sih memang kembali lagi ke kalau ke edukasi masyarakatnya sih sebetulnya ya itu don't judge the book by its cover gitu ya. Karena tetap aja kadang gini, orang juga punya pilihan penampilan itu beda-beda. Apalagi sekarang trennya fashion juga berubah gitu ya. Dulu kalau kita pakai baju hijau kuning tuh aneh banget. Sekarang kan fashion ada juga yang warna-warna tabrak lari gitu ya. Tapi karena yang menciptakannya itu bukan tunanetra gitu kan, terus jadi wey keren gitu ya. Tapi coba deh kalau yang menciptakan itu tunanetra tuh langsung kesian
kasihannya ya apa sih padahal kan itu masalah selera ya, walaupun kita nggak niat, tapi namanya walaupun itu ada yang namanya warna itu tetap kita ada merasakan gitu ya. Kayak gue gitu ya suka warna hitam muda, hitam tua, hitam lurik, hitam keabu-abuan gitu. Warna-warni ya. Kayak gimana itu hitam tua, kayak gimana itu? Gue lagi mau nanya, ntar gue mau nanya hitam lurik. Gak bercanda, tapi emang kita suka kok warna-warna tuh tetap suka, ada rasa yang kita rasakan gitu pada saat ada warna gitu ya, apalagi disebutkan warna ini pasti tunanetra tetap punya pilihan. Iya sih. Kalau Karin gimana menurut Karin? Penting sih penampilan tuh, karena kan first kita nggak cuma hidupnya tuh di rumah doang, dan nggak cuma hidup di lingkungan yang semuanya tunanetra, kan nggak kayak gitu. Kita tetap dilihat orang, walaupun ada orang yang bilang cantik itu mah dari hati, cantik itu mah yang penting pinter, cantik itu mah yang penting ya, tapi tetap aja orang itu ngelihat pertama dari mata. Pertama ya mata dulu, dia nggak belum ngobrol baru lihat orangnya, mana tahu hatinya cantik apa enggak ya? Nah itu dia, masanya kita ngeliat orang oh nih baik nih, nggak mungkin. Dari mana itu teori yang kayak gitu? Ya mau nggak mau kita harus berpenampilan. Kalau emang nggak tahu bagaimana cara bersolek, berdandan, at least kulitnya bersih, pakaiannya yang bagus, bukan yang bagus ya, yang pantas, yang kayak gitu-gitu. Pakaiannya juga bersih gitu ya. Dan wangi anyway harus wajib. Dan bagus itu nggak harus selalu mahal ya guys. Iya betul. Yang penting ya pantas itu, patut pantas. Ya betul. Kalau kita pakai baju harganya mahal tapi pas kita pakai udah luntur-luntur juga tetap aja kayak gembel hybrid ya. Kalau udah luntur-luntur, tips gue sih ini deh, bajunya dibalik aja biar kelihatan mereknya. Ini mahal loh guys. Biar ini kebalik tapi ini loh mereknya. Itu freak sih, itu yang dinamakan freak namanya. Iya next ya, memang berarti sebenarnya walaupun kita tunanetra tetap harus penampilan itu tetap harus dijaga ya, karena kan kita dilihat orang. Benar sih, baru orang melihat kita tunanetra aja karena kasihan ya nggak ngelihat, terus tambah lihat kasihannya udah nggak ngelihat bajunya begini, kasihannya udah nggak ngelihat pakainya begini, gayanya gini, jadinya double kasihan. Iya, dan memang pada saat kita mau didengar orang lain atau mau berkomunikasi dengan orang lain, kalau udah image awalnya itu tidak wow ya dalam tanda kutip, itu memang agak sulit untuk kita menyampaikan hal-hal berikutnya gitu loh. Jadi kalau bagi gue pribadi ya, karena gue sudah berkomitmen untuk membawa image yang baik untuk tunanetra ataupun disabilitas. Nah, gue kan jadi kayak mediator antara teman-teman yang non tunanetra atau yang non disabilitas. Gimana gue bisa menyampaikan hal-hal yang baiknya kalau mereka lihat gue aja udah banget gitu. Ya, tapi kalau kita udah ya itu tadi ya, karena mereka melihat itu, sayang sih mereka melihat ya. Itu sayang kalau menurut dia melihat gitu ya. Coba kalau mereka nggak melihat gitu ya kan, jadi mereka nggak harus menilai dari penampilan gitu loh, sehingga lebih mudah untuk menyampaikan hal-hal tentang tunanetra yang semestinya mereka tahu, nggak cuman katanya tampilannya. Emang sih sampai memang ya gimana ya, begitu mereka buka matanya kelihatannya apa yang tampak itu, mereka nggak tahu ketika kita ngomong itu kita seperti apa. Mereka baru tahu cara mindset kita kan ketika kita ngomong. Nah tapi kalau mereka lihat kita penampilannya udah nggak meyakinkan, ya kadang-kadang ya begitu deh. Tapi anyway aku punya cerita lah tentang ada orang awas yang lihat tunet rapih tuh mereka malah heran. Emang. Oh banyak. Aku pernah pas waktu itu lagi ada di stasiun mana gitu ya, di stasiun A lah katakanlah.
Ya kan aku kan walaupun casual tapi tetap rapih ya, tetap tetap enak lah gitu. Ada orang yang ngebantuin terus bilang, ya ampun sayang ya tunanetra padahal cantik loh. It's so what? Kenapa emang kalau gue cakep terus gue buta tuh kenapa? Emang kalau tunanetra nggak boleh cantik? Ya harusnya jawab dong Karina. Makasih ya udah sayang sama aku. Sayangnya tunanetra. Makasih ya udah sayang sama aku. Iya sih gitu ya, besok-besok aku gituin kalau ketemu orang kayak gitu. Iya. Dan makasih ya udah kasihan sama aku gitu. Aku juga pernah nih ya, habis selesai meeting di campus kan waktu itu, terus gue pengen banget, lu tahu nggak sih ya, di sebelah campus itu kan ada gang ya, di situ tuh ada bakso enak banget namanya. Iya. Kalau saya bakso goreng kan gitu, jadi emang pendamping di situ, dan itu pas jam makan siang kan, jadi emang rame gitu, dan kita duduk sebelah-sebelahan sama orang yang restoran daerah situ juga gitu. Jadi kata pendamping gue yang bisik, lu dari tadi ngeliatin lu terus, kak itu kan ya gue bilang gocok aja, gue lapar gitu ya, gue makan gitu. Tapi kayaknya tuh orang nggak tahan, akhirnya bilang sama gue, kok bisa sih katanya make upnya bagus katanya gitu. Rapi loh, saya aja nggak bisa kayak begitu. Rasanya pede awal. Mereka suka aneh. Kalau gue pernah dikira gue pura-pura buta, dikira pura-pura tunet. Oh, gue juga pernah. Sering dikira pura-pura. Pernah di tempat makan tuh dulu waktu masih di Manado, tempat makan bakso juga tuh kan, orang jadi ketahuannya nih ini orang ngeliatin melulu. Temen kan bilang dia melotot ke dia, ngapain gitu ngeliatin, emang ada yang aneh gitu kan. Tapi orang itu diam aja. Satu saat ternyata dia teman sepupu gitu. Pas gue lagi main tempat sepupu, emang dia beneran nggak bisa ngeliat. Gimana bang? Kok nggak kelihatan, nggak bisa ngeliat? Kok dia bisa makan bakso biasa? Iya. Kok dia bisa makan bakso biasa ya? Menurut Ngana kita harus ngobok-ngobok tuh. Dia dipikir kalau tunet itu makan ya lewat mata juga gitu. Iya, enggak. Iya, kadang-kadang orang-orang bilang, awas salah suap bisa lihat gitu. Aneh banget. Ya begitu lah. Ya sebetulnya yang aneh tuh kita apa mereka sih? Nggak tahu. Sebenarnya mungkin nggak aneh kali, tapi karena mereka jarang melihat orang-orang yang seperti kita, jadi kayak ngeliat kita tuh kayak wah ini keajaiban dunia yang diabadikan gitu. Gue sampai dunia sekarang nih, subscriber gue masih suka nanya, terus gimana cara ngetiknya, terus nge-YouTube-nya gimana? Lu bilang aja cara ngetiknya, gue ketok ke rental dulu. Kadang gue sebel, gue kasih aja konten gue yang ini. Ya gitu lah, itu bagian dari ini ya, proses edukasi masyarakat. Edukasi ya, makanya kan gue bikin konten YouTube tuh ngasih tahu tapi dengan cara yang lebih entertain. Karena kalau kita ngomong secara kita harus menghormati, nggak semua masyarakat bisa lihat itu gitu. Karena buktinya aja sampai sekarang kalau gue bilang gue tunanetra masih tapi kalau bilang pas dia tahu tunanetra itu buta baru ngeh gitu loh. Kalau cuma tunanetra banyak nggak ngerti. Mereka nggak tahu tunanetra itu makhluk apaan, makanan apa, makanan ringan, snack ya. Snack berarti kayak mie ayam atau nasi padang gitu ya. Buset, snacknya nasi padang cuy. Iya kan makanan kecil tuh nasi padang, kalau makanan besar tuh nasi tumpeng. Nasi padang porsinya gede. Ya lebih gede mana sama nasi tumpeng, Tia? Gimana sih lu? Pengertiannya nggak gitu, Ferguson. Bagi gue mah itu snack kecil. Iya. Buat dia kecil sepertinya. Takut. Sesuai kapasitas perut masing. Orang tuh harus berkembang, Tia. Makanya badan gue berkembang. Untung aku nggak semengembang kalian ya. Jadi
Bukti manusia bisa hidup adalah menabung tidak? berkembang. Jadi body shaming ujung-ujungnya. Tapi Kacau deh kayaknya berkembang. konten yang ini sih ya. Lu Belum. besok jangan ngundang gue lagi. Enggak, Karin belum berkembang. Aduh saya berarti dia orang yang tidak Anyway, berkembang. aku pernah berkembang loh, tapi seiring berjalannya waktu menciut. Jadi ya udah. Nanti ada waktunya dia berkembang. Oh, tidak. Sudah waktuku sudah lewat. Aku tidak mau kembali ke waktu itu. Beruntunglah kau. Tadi ngomongin penampilan. So, cewek nih, sekarang lebih spesifik ke cewek. Cewek tunanetra itu pada suka make up nggak? Kalian suka make up nggak? Suka Kalau banget. aku pribadi suka, tapi kadang ini sebetulnya suka, tapi sejak kerja di hotel jadi nggak terlalu suka. Loh, karena Gini, karena setiap hari jadi harus pakai makeup kan. Jadi kadang-kadang sometimes I need ini kayaknya wajah gue need a break gitu loh. Gitu, butuh bernafas gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak in charge atau lagi nggak kerja, gue sukanya cuma pakai pelembab, sunblock gitu. Terus paling alis sama lip gitu. Tapi sekarang kan pakai masker. nggak kelihatan ya. Jadi lipstiknya awet ya Allah. Awet. Aku kalau kemana-mana tetap pakai makeup loh, walaupun nggak full ya, kayak cuma base sama pensil alis, karena kan alis aku kan antara ada dan tiada ya. Mohon maaf. Jadi Coba diperlihatkan alisnya. aduh, harus dihapus nih pensil alis nih. Itu kayak cintanya dia ya. Aduh, Antara ada dan tiada. Siapa? mohon maaf lagi curhat ibu. Masih di recording ya. Terus Karin, jadi standar makeup standar sehari-hari apa Karin? Kalau pokoknya yang bukan buat perform ya, yang memang cuma buat jalan-jalan doang apa? Kalau buat jalan-jalan doang, kalau dulu sebelum pandemi, Pandemi aku ini. walaupun ke mall doang itu harus full makeup, songong banget ya, foundation apa semua dipakai. Tapi setelah pandemi kan di rumah doang, nggak perform juga. Terus kalau maskeran sih aku tetap pakai makeup ya, kayak misalnya kalau meeting gitu, kalau aku ada kerjaan yang harus meeting ketemu banyak orang, tetap harus pakai makeup. Nggak tahu, kayak latah aja kali ya. Tapi kalau kayak cuma ke mall atau nongkrong sama temen ya paling cuma alis sama maskara aja sama lipstick. Bedak, Lipstick kelihatan deh. bedak Tapi itu Ya bedak ya pasti ya. Biasanya sih. bedak Ya aku pasti. juga gitu. Karin dulu juga full makeup, mana-mana full makeup. Tapi sejak kerja di hotel emang setiap hari emang full makeup kan. Jadi kayak capek gitu loh ininya wajahnya. Jadi kalau ini. Tapi kalau hangout gitu tetap ya at least pakai blush on gitu ya. Biar fresh aja kan yang Biar fresh aja, benar. Tapi sekarang pandemi gini gue udah gak pernah hangout, jadi awet semua. luar biasa. berarti Biasa di luar. Berarti kayaknya gue doang yang nggak terlalu suka make up. Gue tuh termasuk orang yang males make up. Jadi kalau ke kantor itu pakai pelembab sama sunblock doang biasanya. Ya tapi itu pilihan sih dia. Maksudnya gini, nggak juga karena kita tunanetra terus jadi nggak suka make up, itu nggak ada hubungannya. Karena Ya, nah itu betul. ada juga yang non tunanetra tapi dia nggak suka make up, ada juga. Iya. Ada yang cuma mereka tuh nyamannya pakai bedak bayi doang. Iya. Itu pilihan loh. Pilihan. Itu pilihan. Jadi jangan dikaitkan karena tunanetra jadi nggak bisa make up. Nah, itu. Sama kayak gue pernah bikin konten masak. Seorang bisa masak itu karena pilihan dia mau belajar apa enggak, bukan karena dia nggak ngeliat. Itu juga kalau tunanetra dia bisa make up apa enggak, ya bukan karena dia tunanetra jadi dia nggak bisa make up. Kalau gue kalau pakai bedak lipstick bisa, tapi dasar gue orangnya mungkin simpel ya, terlalu simpel, dan mungkin kantor gue juga nggak menuntut, kantor ya ASN kan kita nggak terlalu menuntut yang harus gimana gitu ya, lebih santai lah kalau buat gue gitu. Jadi tapi gue biasa aja, standarnya pakai pelembab aja. Tapi kecuali kalau ke acara nikahan atau acara gue harus nyanyi apa itu, harus. Caranya dong harus. Iya. Keluarkan semua aja. Tapi kan sekarang jarang.
Tapi emang pandemi ini tuh jadi Pandemi jadi pengiritan. jadi nggak terlatih loh kadang-kadang. Kemarin gue ada untuk pertama kalinya aja lagi gue meeting yang offline di Bali gitu ya. Sepatu nggak kebawa dong. Jadi gue pakaian iya. Jadi gue pakai baju rapi gitu dengan sepatu cap. Waduh. Padahal dulu kalau gue packing tuh udah pasti Ada dong sepatu buat meeting ada. Iya ada gitu loh. Buat santai sama sepatu buat meeting. Ini apa yang gue mau gawawa ya gitu kan? Jadi bingung gitu. Kelamaan nggak? Cuman kalau ke kerja di hotel kan kita seragam udah ada. Jadi kalau dari rumah itu mau pakai kaos ya mau pakai jeans paling cuma pakai kaos jeans sama sepatu kan ke kantor terus ganti baju udah itu aja tiap hari gitu ya karena udah nggak pernah hangout lagi gitu ya. Nah begitu sama meeting kalau meeting Zoom kan cuma atasnya Pakai off cam aja juga orang nggak tahu pakai daster. iya nggak pakai sepatu Kemeja sama celana pendek. ya paling gitu ya gue Zoom meeting terus kaki gue angkat-angkat nih sepatu gitu kan nggak juga gitu kan Kelihatan abang-abangnya. Nah, iya sih emang sih. terus ada lagi tunanetra yang kemarin juga ke Bali gitu dia sampai beli baju lagi saking dia udah lupa bajunya tuh apa aja setiap hari dasteran dia bilang gitu Udah kelamaan di rumah. iya ya Allah Udah kelamaan di rumah jadi pas keluar jadi bingung gitu kan. Gue juga sejak pandemi udah malas lah beli sepatu. iya Make up juga teman-teman kantor pada cerita, hemat ya, hemat lipstick, hemat bedak. Yang ada karena kan ketutupan pakai masker semua kan. betul Malah kalau teman-teman yang awas itu mereka malah beralihnya tuh ke soft lens biasanya. Karena mereka on cam jadi biar kelihatan matanya beda gitu kali ya. Nah, itu yang pertama dan yang kedua katanya mereka sih kan kalau pakai masker itu kan cuma mata doang nih yang kelihatan. Jadi yang di pop upin tuh matanya jadi pakai soft lens gitu. iya. Jadi itu yang dimaksimalin karena itu yang dilihat orang ya mata. Nah, kita mohon maaf masih kita pakai soft lens. Soft lens. Orang mata gue buat tutupin kaca begini terus pakai soft lens. Ya lo keluarin dong mata lo gimana sih? Jadi matanya di depannya kacamata hitam gitu kacamata. Soft lens ditaruh di depan kacamata di dulu tempel. Bikin tren baru dong Tia, lo kan sekarang jadi influencer. Iya, aduh Cobain deh besok ya. Gue jadi gila kan. Apa sih? Nah, terus kalian gimana nih kan make up? Terus beda nggak menurut kalian make up sama skincare? Ini orang masih suka ketukar. Susah bedainnya, suka pada ketukar. Skincare dianggap make upan, cewek beli skincare, beli krim ini, krim itu. Terus sebenarnya dianggap skincare sama mata sama make up tuh sama. Ya beda lah. Skincare sama makeup beda. Nah, benar kan? Pasti banyak yang nganggap gitu. Sama aja. Skincare kan lebih perawatan ya. Kalau makeup tuh apa ya? Makeup lebih ke tata rias. Nah, iya. Kalau gue skincare Beda dengan tata boga. Kenapa jadi tata boga? Buat yang belum tahu guys, follow ini ya, Tata follow boga itu dia adalah- ya. Sama tata usaha juga bisa beda tuh. Terus tata busana juga beda. Tata dado beda lagi. Terus tata apa lagi tuh? Tata citata Tata juga. Tata krama. Terus kalau biasanya kalian nih kan sering make up gitu, skincare dasarnya apa ya yang selalu rutin gitu kalian nggak pernah lewat? Maskeran. Kalau aku sabun muka pasti, terus face mist pasti, toner, serum, udah. Aduh banyak banget ya. Banyak banget. Skincare gue sebanyak itu. Banyak dia. Yang pertama sih maskeran juga itu rutin tiap minggu ya. Terus scrub juga karena kulit aku kering tuh
cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali karena kan kami untuk lembab dan serum juga ada pasti karena harus butuh kekenyalan kulitnya. Kenapa sih kalau gue ngomong kenyal tuh gue pada ketawa ya? Soalnya ya sih, karena kan kalau gue juga kalau skincare ya kita wajib ya, karena kulit ini kan anugerah ya, kalau kita nggak rawat apalagi udah ditambahin make up kan, oleh sana sini udah ada kimia ini itu, terus kalau kita nggak ada perawatan, terus belum kena matahari, polusi, itu tetap harus ya. disayang Apa Karin? kulitnya disayang kayak Iyalah. Charles. Iyalah, ya itu sih berarti sebenarnya seharusnya sebagai perempuan tunanetra kita juga tetap harus bisa merawat diri ya, walaupun tetap inner beauty itu tetap harus dijaga, tetap harus terpancar kayak apa ya? Harusnya orang bahasanya terpancar gitu. Terpancar di matamu. Mana kelihatan? Nggak kelihatan. Kita lama terpancar dari sinar matanya gitu. Dari pembawaan. Kita harus tetap inner beauty, tetap harus kita diasah, tetap harus diasah. Benar. Jadi semoga ntar nih orang jadi mikirnya jangan tunanetra tuh ya bener-bener nggak ngeliat, jadi bener-bener kayak nggak tahu apa-apa gitu. Sampai sekarang kan orang mikirnya kayak gitu. Yeah. Ini mungkin mereka pada penasaran juga kalian nih, para tunanetra ini dari tadi ngomongin make up tuh, terus milih warna yang cocok sama kulit gimana? Kan pertanyaan orang kawas karena suka aneh. Yeah. Terus tahu bedaknya tebal apa enggak, rata apa enggak, terus lipstiknya blepotan apa enggak, itu gimana nih? Siapa dulu itu nih? perlu trial and error. Ya, jadi kalau kita mau bisa bermakeup dengan baik itu kalau untuk tunanetra trial and error itu wajib gitu. Jadi nggak bisa lu diajarin sekali nih tunanetra terus ngarepin dia langsung bisa, enggak juga gitu. Sama sih kayak orang awas juga sebenarnya gitu ya, cuman masalahnya kan orang awas itu bisa ngecek sendiri dengan langsung kaca. Kalau tunanetra cara ngeceknya adalah ya rental mata. minjem mata orang gitu ya. Ini ketebelan nggak? Ini ketipisan nggak? Ini menor nggak? Kayak gitu. Nanti kalau dia terus misalnya gini ya, hari ini misalnya dia pakai bedak, katakanlah dia polesan bedaknya itu dia poles dari di sponsnya itu dipoleskan 3 kali ke bedaknya, terus diaplikasikan ke muka gitu ya. Dia nanti harus tanya gitu ke orang lain, ini ketebalan nggak? Kalau dibilang ketebalan berarti besok polesannya tuh hanya dua polesan cukup gitu loh, atau 1 polesan. Di trial and error aja, dan setiap bedak itu begitu ganti merek itu bisa jadi beda lagi. Iya, jadi harus make sure lagi gitu, jangan ini juga. Jadi cara kita melihat ya begitu, bukan berarti kita nggak bisa. Emang cara melihat kita dengan orang awas tuh ya beda. Kalau mereka melihat dengan cermin, kalau kita nggak perlu cermin. Kita butuh rental mata. Ya dan lama-lama kalau udah terbiasa itu pasti akan terbiasa ya. Kayak gue pertama dulu belajar pakai bedak tuh ini sama temen sekolah tuh, ini tebelin sini, akhirnya dia ajarin, coba lo giniin deh dari sebelah sini ke sini, dia rata-ratain. Akhirnya dari tadinya yang tebal sebelah gitu aja lama-lama jadi, nah itu udah benar tuh gitu. Iya, emang kayak gitu. Nah kalau setiap hari orang belajar kayak gitu pasti udah biasa kok. Besok-besoknya dia tahu. Nah yang parah kan kalau gini loh, misalnya lihat temennya atau
misalnya anak sama ibu sama anak gitu ya, anaknya mau coba pakai bedak nih, anaknya tunanetra gitu kan, terus dia terlalu tebal gitu, ibunya langsung udah nggak usah pakai bedak gitu kan, besok mamanya aja yang pakein kayak misalnya gitu. Nah itu dia nggak akan berproses, dia nggak akan tahu, kirain aja salah gitu, besoknya dibenerin, besoknya salah lagi, besoknya dibenerin lagi, besoknya salah lagi, nanti di hari yang beberapa dia akan terbiasa dan besoknya nggak harus dibenerin lagi, tinggal ngecek aja. Iya. Kalau Karen gimana nih? Karena Karen masih menggunakan, kan masih audition nih, masih pakai sisa penglihatan nggak nih untuk make up? Untuk beberapa part iya, tapi kalau kayak complexion, kayak foundation, bedak gitu by feeling aja sih. Bener apa kata Momi, tapi Momi salah. Okay. Feminist guys. I'm your big mama. Dede Erina aja. Pura-pura nggak ada. Bener Om. Bener apa kata Teteh Rina. Jadi pertama ya memang harus dilihatin dulu sama orang. Tapi semakin kesini kayak semakin ya udah gitu, learning by doing. Tapi kalau untuk eye makeup dan eyebrows itu tetap harus pakai penglihatan sih, karena kan itu harus bener-bener detail. Oke. Gitu sih. Aku nggak bisa lihat. Kecil Alis gitu. Tapi emang alis tuh susah, orang awam aja tuh banyak yang nggak bisa ya. Tricky gitu loh. Harus bentuk samain bentuknya. Nah kalau untuk aku yang penting ada. Sumpah, aku tuh nggak peduli mau mencong sebelah mau apa, yang penting sebelnya sama, dan ya udah yang penting ada. Karena kan ya tanpa disadari memang muka kita itu nggak simetris. Jadi ya mau ngapain sama-samain, pusing pala oe. Gitu sih. Terus kalau misalnya untuk masalah shades itu karena aku masih ada sisa penglihatan, biasanya aku cari beauty vlogger yang di YouTube, yang di TikTok atau di Instagram yang sekiranya warna kulitnya sama kayak aku. Terus aku nanti inget-inget tuh nanti merek ini shades-nya ini. Oke, berarti nanti kalau misalnya aku mau beli merek yang itu berarti shades-nya yang ini. Atau cara kedua, aku nanya ke DA-nya langsung, ke apa sih mbak-mbak counternya itu. Oh iya. SPP-nya ya. Kira-kira yang cocok buat kulit saya apa ya? Atau ngobrol sama MUA, kebetulan kan kakak iparku itu kan MUA, jadi aku suka nanya-nanya ke dia, kalau ini bagus nggak sih mbak buat aku. Udah gitu-gitu aja sih. Selebihnya ya itu learning by doing, jadi kayak keterbiasaannya itu loh. Ya, masalah penampilan, warna, makeup gitu ya, itu kita harus punya satu atau dua orang yang kita percayai, seleranya sama gitu ya, terus pengetahuannya tentang hal yang kita mau tanyakan itu kita yakin dia tahu gitu. Jadi nggak bisa juga emang nanya ke sembarang orang gitu. Pasti tiap tunanetra punya deh ininya, pegangannya masing-masing, ya nggak sih, entah itu teman, entah itu sepupu gitu kan, entah itu nyokap gitu. Gitu. Pasti punya pegangan. Kayak gue kalau mau hangout makan, temen gue akan beda dengan gue mau hangout shopping gitu kan. Gue mau hangout baju gitu ya, dengan yang makeup juga beda orangnya gitu. Kalau masalah warna masih oke lah, hampir setiap temen masih bisa ya. Tapi kalau untuk makeup itu beda lagi biasanya, karena kan nggak setiap orang juga suka makeup gitu. Iya. Nggak semua makeup style-nya tuh sama. Iya. Kita harus punya orang yang kita bisa percaya gitu, yang tahu cocoknya sama kita apa gitu kan. Kayak gue, kalau nggak anak gue ya nyokap gue. Karena kebetulan mereka ngerti make up, jadi ini ketebelan jangan pakai yang ini. Kalau anak gue tuh udah tahu banget, pakai ini aja aman, gue bakal sama dia. Dan kita biasanya ini, kalau gue tipsnya ketika kita percaya sama anak lo ya, percaya, oh dia jago banget make upnya. Musrik dong lo. Bentuk-bentukan Tuhan kau. Aduh. Beda. Dia selalu jago make up-nya, dan biasanya juga ini kan ya, ketika kita after make up itu respon orang juga
Beda Ya. kan, kalau tempat itu biasanya bagus. Nanti kan kita jadi nandain tuh, oh berarti kalau si ini yang make upin bagus dong hasilnya. Kalau gue karena juga gitu. Ngeri sih, karena kan kalau kayak gue gini kan pakai kacamata ya. Kalau gue pakai kacamata, jadi nggak semua orang bisa make upin kalau pakai kacamata. Iya. Ya. Nggak semua orang bisa make upin. Betul. Nah, milih kacamata kan juga ini kan perlu orang juga tuh untuk muka. Iya. Dulu juga gue pakai kacamata kan. Sekarang aja udah nggak lagi. Nyokap selalu milihin yang ini buat pergi, ini buat santai, gitu. Ini buat meeting. Sama, gue juga gitu, kacamata hari-hari yang pakai sehari-hari yang mana, kalau di acara yang gimana. Terus kan ada bagian-bagian yang memang nggak bisa di make up kan kalau gue pakai kacamata kan. Iya. Berarti harus ditonjolinnya di mana. Itu kalau orang nggak biasa kadang jadi aneh gitu kan. Kayak aneh. Ya gitu, kurang simetris gitu loh. Iya gitu kan. Kalau gue kebetulan emang alis gue udah nggak perlu pakai macam-macam, cuman paling dirapihin doang. Gue juga dulu waktu punya, biasanya kalau yang make upnya selain keluarga ya orang itu aja gitu yang make up. Gue lebih percaya kalau dia make upin, kalau orang lain gue nggak percaya. Iya, emang kecenderungan kita seperti itu. Kan gitu ya. Karena biasanya kan orang bilang nih, oh kamu di make upin sama dia bagus, kamu di make upin sama dia ketebelan, jadi kayak bagus gitu. Atau kalau kita lagi upload foto gitu kan, ih bagus ya ini ya make up lo tuh, siapa yang make upin gitu. Nah itu berarti kita tahu oh ya itu jadi referensi buat kita referensi, ya. Karena orang pasti spontan sih yang kayak gitu. Tahuan lah yang spontan, memang itu bagus tuh make upnya kayak gitu, gayanya kayak gitu bagus tuh gitu. Sama yang lebay. Yang lebay ya. Basa-basi doang gitu kan mujinya. Basa-basi busuk. Nah, kalau lu mah pada ini apa? Tampang lu udah pada nggak perlu dirapihin, udah pada cakep-cakep nah kayak gue. Udah tampang harus dibenahin, hidup gue harus dibenahin. Enggak kok. Kita semua bikin semangat adek Rina aja, adek Rina. Terus muka gue mah juga kalau nggak pakai makeup juga ijah kok, tenang. Lo jangan bawa nama lo. Oh iya, sorry. Ijah siapa ya lagi? Aduh, dasar Jenap. Daripada dia jadi bejo. Kalau nggak make up bejo dia pakai sebuah SMA, cuy, mohon maaf. Iya kalau kayak gitu kan, kalau gue susahnya tuh nyari warna bedak, karena gue beli bedak ini buat gue yang putih gitu, akhirnya malah serangan kulit gue daripada warna bedak, jadi nggak masuk. Ya, Jadi nggak masuk. Ya itu tadi beda merek, kita beda harus hati-hati. Memang. Iya, jadi situ gue kapok nyuci bedak kalau sama orang yang nggak tahu gitu. Iya. Kulit kita kayak apa nggak berani gue, karena jatuhnya kadang jatuh di kulit kita beda gitu kan. Ntar jadinya jadi kayak kulitnya keterangannya sama, tapi yang satu kita kulitnya kuning, lebih ke kuningan yellow undertone, dianya si bedaknya itu lebih ke pink undertone, jadinya kan jadi gitu. Emang harus nyoba sih. Kadang kayak gitu tuh. Iya, harus trial and error. Harus itu. Bahkan kadang-kadang dicoba di tangan aja beda, begitu taruh di aplikasi di muka beda loh. Yeah. Tapi emang tangan sama muka tuh beda loh warnanya. Ya, yang paling benar adalah diaplikasikan di bawah dagu. Iya, rahang. Ke arah leher tapi di bawah dagu. Nah itu baru bisa di situ, kalau itu udah sama warnanya, nah itu berarti bisa masuk. Karena itu udah area face ya, udah di area ya. Area udah terdekat sama muka gitu kan. Jadi nggak leher sama muka belang kayak buka kayak kue jadi Black kayak Forest. pakai topeng. Iya. Kue Black Forest. Bukan Blackpink. Padahal banyak loh orang sekarang pakai topeng tuh. Masker.
bermuka dua. Tapi serius lu, gue baca dari negara chat dari itu, kenakan topeng gue dari buka dulu topeng. Iya masker, iya benernya masker, ya ampun. Kita kelihatan bilang masker sih, nggak biasa bilang topeng. Iya kan Mas. Topeng bayangannya topeng beneran. Iya, topeng yang karakter gitu. Iya. Oke, aduh seru banget. Ternyata pengetahuan tentang penampilan, tentang skincare, tentang make up, pokoknya merias diri, merawat diri itu bukan kita bisa punya itu bukan karena kita nggak ngelihat atau kita ngelihat gitu ya. Jadi balik ke diri kita masing-masing. Belum kalau kita masih ngomongin masalah rambut. Gue sekarang kalau kerja gue pakai wig karena nggak mau ribet. Gue kayaknya ribet deh kalau lu pakai wig. Enggak, karena gini, rambut gue sekarang warnanya pink. Tapi sekarang lagi red. Sekarang lagi pakai red. Jadi kenapa rambut gue pink? Karena kalau misalnya gue order Gojek, nggak boleh sebut order ojol, nanti katanya tuh yang warna baju apa gitu kan. Gue suka lupa gue tadi pakai baju apa ya. Gue jawab aja gitu ya, Pak, nggak penting saya pakai baju atau enggak, yang penting rambut saya warnanya pink, Pak. Nggak penting saya pakai baju atau enggak, luar biasa. Nggak penting saya pakai baju warna apa, Pak. Warna pink, warna merah. Lihat aja rambut saya yang langsung kelihatan gitu, pink kan nyala terus. Kayak lampu kalah. Nah, kalau di hotel kan nggak boleh tuh warna yang selalu mencolok gitu, jadi yang pakai wig yang warnanya dark brown gitu. Dan lebih cepet rapinya aja. Kalau dulu kan gue harus dikau karena gini, rambut gue sekarang udah pantat. Gue udah nggak pernah. Apalagi tahun ini gue udah belum berani ke salon kan, jadi tinggal dimasukin itu jadi rapi. Kalau itu kan gue harus ngonde pakai hairnet, hairspray, itu lama lagi. Jadi kalau gue mau berangkat kerja nih ya, at least gue harus punya spare waktu tuh 2 jam, sejam 2 jam gitu loh. Kalau mau make up dengan hairdo gitu loh. Ya, kalau hairdo emang ribet ya. Iya, jadi cukup menyingkat waktu juga itu, Wik. Simpel, tinggal strut udah kelar. Iya. Iya benar sih. Jadi kayaknya itu boleh dicoba nih buat gue. Soalnya gue kan rambutnya tipis nih, jadi kayak biar kayak cewek-cewek badai gitu. Iya, makanya gue aduh udah lama benar. Iya benar, gue udah lama banget gak ke salon deh. Gue kan kalau gue dari zaman SMP SMA itu udah turunan gitu ada ubannya. Kami itu gue sepupu gue dari SMP SMA tuh rata-rata udah ada. Dan agak ngeli kelihatan gitu, jadi makanya emang dari SMA gitu kuliah emang sering gue chat. Tapi sejak corona ini gue males ngechat. Sama. Rambut gue tinggal terus gue harus keluar dua botol buat chat. Iya sama. Sebetulnya ada shampoo coloring juga sih gitu lebih. Tapi kan kadang-kadang jelek jatuhnya. Iya. Jelek. Kalau itu tuh harus ini juga harus rutin sih makanya. Iya, jadi kadang-kadang kan hitam, kalau dibikin hitamnya hitam nggak alami, ada yang hitam jelek. Jadi model shampoo saset atau di botol gitu, Karin. Jadi dia sebetulnya sih dia kalau orang bilang toning shampoo toning gitu. Shampoo toning ya, didiemin sekitar 20 menit, 10 menit. Tapi kadang jatuhnya di rambut orang kan beda-beda ya warna rambutnya. Nah itu kadang jadi aneh, ada yang nggak cocok, ada yang jadi hitungnya pekat banget. Jadi gue jadi males banget, udahlah cuma pulang balik kantor doang berlama gitu. Pakai wig sih ya ini. Aduh, gue jadi ini deh. Ntar gue pinjem wig influencer deh. Udah nanti gue minta linknya itu deh, minta linknya Tekrina untuk beli wig deh. Kayaknya itu menarik, yang bagus juga.
Ntar gue pinjam mic nyokap gue deh. Mic-nya banyak. Oke deh, aduh seru banget gue bisa ngobrol sama kalian berdua. Ya semoga ini membuka wawasan ya, bahwa sekali lagi penampilan bukan buat teman-teman tunanetra lain. Walaupun kita tunanetra, nggak berarti kita mengabaikan penampilan. Mungkin kita nggak ngelihat gitu, mungkin kita tinggal di lingkungan yang semuanya nggak ngelihat, tapi kita keluar rumah, kita ke warung, kita ketemunya orang yang ngelihat. Dan itu kesan pertama yang orang awas lihat ke kita ya fisiknya kita gitu kan. Fisiknya kita. Jadi mau nggak perlu harus pakai sesuatu yang mahal, nggak perlu harus pakai yang bermerek. Yang jelas gimana kita membuat supaya diri kita ini enak dilihat lah gitu sama orang ya, bersih, rapi, nggak kelihatan asal-asalan gitu kan. Nggak dibikin orang akan dia tunet, maklum dia nggak tahu ini tunet. Dia tetap perhatiin penampilan, walaupun tetap mindset kita, ini kita ya, inner beauty kita tetap harus benar kata Karin diasah kayak pisau. Tajam dong ya. Tajam tapi tetap. Tapi akan jadi lebih maksimal lagi kalau nggak harus make up. Kalau emang nggak suka make up, tapi merawat diri itu tetap perlu ya. Ya. Nah, sekarang sejak pandemi ini gue mau tahu make up wajib yang ada di dalam tas kalian apa sih yang biasanya dibawa? Lipstick. Itu mau pandemi mau enggak itu pasti ada lipstick kok di tas gue. Kalau di gue parfum, tapi masker. Parfum ya. Oh, parfum ya. Parfum wajib lah itu. Parfum dan lipstick. Wajib ya. Oke, jadi kayak gitu guys. Ada pesan-pesan? Siapa nih mau pesan duluan nih? Pesan apa? Aku pesan mie ayam 2, nasi goreng 1. Itu yang berkaitan sama pakai sate kambing. Ayam geprek. Karin mau pesen Karin disuruh pesen. Ini itu bisa ayam geprek yang pedas, pakai nasi, minumnya teh manis. Teh manis. Pesan buat para tunanetra perempuan, juga buat para non tunanetra gitu. Coba deh pesannya. Coba duluan, kakak duluan kakak. Adik. Teteh duluan teteh. Gue jadi bingung kakak sama teteh. Kamu duluan, nanti saya depanan gimana? Siapa dulu nih? Bebas. Teteh Rina dulu deh, Teteh Rina. Aku menghormati. Yang kecil nggak? Anak kecil. Kehormatan saya sudah hilang. Aduh, viewernya Tia nanti komennya apa ya ini? Maaf ya guys, ini agak-agak hancur konten hari ini. Saya mohon maaf. Pertama-tama saya terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kesempatan untuk jadi bintang tamunya Tia. Ternyata adalah Tuhan Yusuf. Buat teman-teman tunanetra ya tadi udah ditekankan ya, penampilan itu penting. Semua itu memang pilihan ya. Jadi kembali lagi pada saat memang pilihan itu ada baiknya ya, lebih baik kita pilih yang terbaik untuk kita dimanapun juga. Tunanetra itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang yang non tunanetra. Jadi pada saat kita muncul, orang akan tahu bahwa tunanetra itu seperti apa. Kalau kita tidak berpenampilan baik, maka orang tahunya ya tunanetra tidak berpenampilan baik. Tapi kalau kita bisa berpenampilan baik, maka orang akan appreciate kita. Untuk yang non tunanetra boleh pesan juga ya. Boleh. Mungkin kalau ada yang punya teman atau anak atau saudara atau adik atau sepupu atau pacar yang tunanetra, boleh di encourage untuk teman-teman
teman-teman tunanetra yang mungkin dia mau berpenampilan baik tapi nggak punya kesempatannya, jadilah mata mereka untuk konsultan bagaimana mereka bisa berpenampilan dengan baik. Itu aja. Oke. Sekarang Dede Karin. Giliran Dede Karin ya. Oke. Aku Dede Rina. Kenapa so imut banget sih aku? Oke, jadi pesan dari aku untuk teman-teman tunanetra, perempuan tunanetra pada khususnya, gimana ya? Cantik itu wajib, jelek itu pilihan. Jadi pilihlah kalian untuk menjadi cantik. Jadi cantik. Pilihlah. Jangan nanti dinyanyi lagi. Pilihlah aku. Kan dia nyanyi kan? Ya pokoknya gitu, pokoknya apa ya, nggak ada salahnya kok, nggak ngerugiin siapapun kalau kita bisa ngerawat badan, ngerawat wajah, ngerawat rambut, pokoknya ngerawat tubuh ini pun juga nggak ada ruginya kok untuk kita terutama. Jadilah cantik di versi masing-masing ya, tetap versi masing-masing. Terus yang kedua lagi, untuk yang teman-teman disabilitas yang awas, apa ya, ya udah deh, be yourself aja lah kalau yang awas. Ya gitu deh, jangan ya, apa ya, nggak tahu, udah gitu aja kali, be yourself. Gimana, bantu jadi matanya tunet apa gimana? Ya, biar kita nggak perlu susah-susah rental mata, pinjamkan mata penglihatan kalian buat kami. Ya pokoknya yang tunanetra ya, be yourself no matter what they say, itu yang pertama. Dan yang kedua, ikhlas dalam membantu sesama. Dalam Nggak, dia gue pikir kan tadi kalau untuk yang tunanetra dia bilang kan penting untuk merawat diri, merawat wajah, merawat diri. Kalau untuk yang orang awas, tolonglah rawatlah kami. Kebetulan saya bisa rawat diri sendiri. Ya makanya ya, benar tuh. Karena gini loh, ini masih yang sering terjadi karena dia pikir anak saya udah nggak ngeliat ini, biarin aja dia mau gitu kayak. Ya sih, itu betul. Tapi ya intinya untuk kalian yang punya teman atau awas, untuk kalian yang punya teman tunanetra atau saudara atau sepupu atau anak gitu yang tunanetra dan pengen glow up, pengen coba-coba untuk ngerawat diri, untuk menjadi cantik yang aku bilang tadi, ya didampingin dan di-guide supaya nggak salah arah, bukan di-stop. Bukan di-judge juga ya, bukan di-stigma juga ya. Jangan juga dibilangin, ih nanti kamu kayak badut, ya jangan gitu, nanti dia nggak akan berkembang gitu kan. Tapi gue pernah loh dapetin ada kata-kata di mana si tunanetra pengen make up, si ibunya bilang, ngapain sih make up, orang nggak bisa ngeliat aja kok gitu. Itu makanya. Jadi ngapain sih harus make up? Ngapain sih kamu make up? Di asrama juga temen kamu nggak ngeliat semua. Pasti yang mau ngeliat itu jahat loh. So ya jangan kayak gitu lah. jangan jadi yang kayak gitu ya. Kalau dia yang digituin langsung dia berdiri. Tapi Tuhan itu melihat. Saya masih punya Tuhan. Jadi Tuhan yang lihat saya make upan. Terakhir ada yang mau bilang kalian yang non disabilitas modalin yang tenang. Itu gue baru mau tulis di bawah, gue salah ya, bukan gue yang nulis ya. Jadi kalau mau ada yang endorse kakak Cynthia, tolong rekeningnya di bawah. Ingat kami. Ingat kami. Gue juga mau. Aduh, oke nih, thank you banget ya, seru banget obrolan kita kali ini. Semoga menjadi manfaat dan menambah wawasan bagi para viewers, dan yang belum sempat subscribe, silakan like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa mudah-mudahan nambah pengetahuan. Kalau ada yang pengen tahu lebih jauh tentang dua orang ini, gak apa-apa, boleh DM di Instagram gue atau komen aja, nanti gue kasih nomornya. Ini gue kasih nomor rekening gue.
terkhusus yang mau kenalan cowok muda kaya. Sultan boleh lah. Oke deh, tanpa ngaco. Oke, thanks for watching. See you on next content. Bye bye.